menguji dan mengevaluasi kinerja iklan dari berbagai parameter yang disediakan Shopee. Itulah topik kali ini yang akan saya coba sharing ke teman-teman sahabat seller Shopee semua. Dalam menguji kinerja iklan, ada banyak cara dan banyak fitur yang disediakan Shopee sebenarnya yang harus kita gali, kita pahami, kita kembangkan, dan kita jadikan analisa kinerja juga acuan data untuk meningkatkan kinerja dari apa yang telah dicapai saat ini. Saat ini saya ada di dashboard Seller Center di menu produk ini ya. Jadi kita masuknya ke beranda ini, bisnis saya, produk, tinjauan. Ini tinjauan yang kliknya kita produk lalu ke tinjauan. Ini kita bisa gulir di real time kemarin, 7 hari sebelumnya, 30 hari sebelumnya, per hari. Ini juga bisa kita data laporannya, bisa kita baca gitu ya, data laporannya, untuk memperhatikan traffic dari waktu ke waktu itu apakah ada peningkatan atau sebaliknya ada penurunan. Pertama kita fokuskan pandangan ke total pengunjung ini. Total pengunjung adalah jumlah pengunjung yang telah melihat halaman rincian produk kamu dalam jangka waktu yang dipilih. Kunjungan yang berulang ke halaman rincian produk dan pembeli yang sama akan dihitung sebagai satu kunjungan saja. Jadi fair ya, kalau hanya satu user yang berulang kali berkunjung ke sini dihitungnya cuman sekali gitu, jangan khawatir ini. Di data yang angka 106 ini adalah yang sampai dari user berbeda itu dihitungnya satu kali kunjungan saja. Berarti sampai detik ini pada pukul 7.40 ini sudah ada 106 pengunjung gitu. Nah, ini dibuktikan dengan grafik naik ya, berbanding jam yang sama pada hari yang sama pada hari kemarin gitu. Jam yang sama pada hari kemarin ini kan versus kemarin pada pukul 00 sampai 07. Oh iya. Hitungnya itu jadi mulainya jam 7 tadi ya. Hitungan hari ini pertama itu jam 7. Nah, lanjut produk dilihat. Dari sekian ratus pengunjung ini yang melihat produk ada 323 orang. Nah, ini bisa diarahkan kursor kita ke sini untuk memperjelas perinciannya apa gitu. Ini ya, saya bacakan. Jumlah halaman rincian produk dilihat oleh pengguna dalam waktu tertentu. Kunjungan berasal dari situs dan aplikasi. Ini dari aplikasi ataupun dari website masuk ke sini sama ya. Nah, ini produk dikunjungi selanjutnya adalah jumlah SKU induk yang telah dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang 323 orang ini
melihat produk totalnya itu adalah 47 judul gitu ya. Nah, kalau kita punya 100 judul di toko, seberapa efektifkah dengan settingan iklan saat ini? Apakah cukup banyak judul-judul yang dilihatnya atau masih kurang gitu? Ini selanjutnya adalah presentase dari pengunjung yang melihat halaman rincian produk dan meninggalkannya tanpa klik apapun. Contohnya tidak ngasih lope ya, tidak ngasih penilaian, tidak masukin keranjang dan lain sebagainya adalah 34, sekian 34. Ini harusnya semakin rendah ini ya. Kalau produk dan konten kita menarik, ini harus rendah. Nah ini ya, interaksinya diterjemahkan ke sini. Ada 7 yang suka, 72 masukin keranjang, diartikan dengan presentase ini naik versus hari kemarin. Ini juga produk yang terjual sudah 6. Ini omset penjualan segini, SKU yang menjadi sumber pembelian baru 1. Ini juga dijadikan evaluasi juga. Ini kenapa yang dikunjungi banyak, yang terbeli baru 1 gitu. Nah ini jumlah pembeli dengan pesanan siap kirim dibagi jumlah pengunjung dalam waktu tertentu. Nah jadi ini ya dibagi produk siap kirim. Ini konversi itu terjemahannya ini ya. Pembeli dan produk siap kirim berarti 7 kan, dibagi pengunjung dalam jangka tertentu yang ini tadi. 106 dibagi 7 sama dengan 2,83%. Ini konversi. Konversi itu harus semakin tinggi presentasinya, angkanya yang baik itu gitu. Ini penting banget ya untuk evaluasi toko kita, apalagi kalau lagi beriklan gitu, seberapa efektifkah iklan kita itu bisa diterjemahkan dari parameter-parameter ini. Nah lanjut ke bawah, kita scroll. Ini grafiknya ya, kita amati juga grafik, dan di sini juga bisa kita setting mau yang kita tampilkan itu apa aja. Ini kalau misalnya mau produk dilihat, ini centang 1, misalnya sama produk siap kirim nih, kita tuh dikasih kesempatan untuk 4 centang ini, 4 kategori gitu. Nah ini nanti terjemahkan dalam warna-warna yang berbeda. Total pengunjung dia dikasih warna biru, produk dilihat warna merah, dimasukkan keranjang warna kuning, produk siap kirim warna hijau. Nah, kalau kita mau nguji yang siap kirimnya, maka kita ikuti garis hijau ini dulu. Ini hijau, oh hijau, oh ya ada 1 siap kirim itu di jam 01.00, berarti dini hari itu 1 ya. Nah ini lagi ada lagi produk siap kirim 1 lagi, jadi baru 2 ini. Tuh kan. Jadi kita baca pergerakan grafik ini juga untuk menguji kinerja berdasarkan waktu, efektivitas iklan kita berdasarkan pergerakan dari waktu ke waktu. Ini juga untuk melihat produk-produk apa saja yang naik setelah kita beriklan ataupun
ketika tidak beriklan pun ini bisa ya kita bacain. Produk apa saja yang nge-trending di toko kita gitu, ini bisa dilihat di sini. Berarti ini yang pertama itu cobek kayu, yang kedua asbak, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lagi beriklan, nah, berarti analisanya, oh ini produk ini sudah cukup baik dengan kinerja settingan iklan kita, ini cukup baik, ini cukup baik gitu. Nah, yang masih di bawah, yang ini coba dikoreksi lagi, ditingkatkan lagi. Ketika angka-angka ini, parameter-parameter di sininya masih menunjukkan angka rendah. Nah, kalau ini kan ada peningkatannya 262 sekian persen. Nah, dinyatakan dengan proporsinya 54%. Nah, proporsi itu apa? Kita baca di sini. Proporsi itu adalah jumlah pengunjung dari produk ini ya, yang si cobek kayu ini misalnya ini 54% dibagi dengan jumlah pengunjung unik dari semua produk di toko dalam jangka waktu tertentu. Jadi dari keseluruhan pengunjung toko itu, produk cobek ini menempati peringkat pertama, dinyatakan dengan nilai proporsi 54 gitu. Yang asbak ini meningkati peringkat kedua dengan proporsi sebesar 10, sekian persen gitu. Berarti dari keseluruhan pengunjung toko kita ini yang tertarik untuk melirik asbak itu cuman 10%-nya. Untuk keset sekian persennya dan seterusnya gitu. Untuk kenaikan ini ya, tingkat kenaikan dinyatakan dengan